April. Nah, yang di rumah bagaimana kabarnya? Aduh, kurang semangat ini. Kalau kakak bilang, bagaimana kabarnya? Yang di rumah bilang, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke, kita coba dulu ya. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke, satu kali lagi, oke? Yang lebih semangat. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Haleluya. Oke, sekarang ada di rumah, kita bangkit berdiri, siapkan hati kita sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu, silakan. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan, sekarang kami akan memulaikan ibadah kami. Tolong kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yeay. Adik-adik yang di rumah jangan ada yang duduk, oke? Kita bangkit berdiri bersama-sama dan memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Musik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mana jempolnya? Sungguh amat baik untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, 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 oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Sama-sama puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mana jempolnya di rumah? Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Wah. Kita sama menyanyi tadi, kita sudah menyanyi, kita sudah bilang Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita, terkhusus pada kondisi kita saat ini ya. Sebelum kita melanjutkan pujian kita, mari kita yel-yel dulu. Apa yel-yelnya? Petra Kids. Petra Kids, oke. Petra Kids. Yeay! Petra Kids, yes, yes, yeay! Kita lanjut. Na na
sekali lagi. Yelnya apa ini? Tepuk tangan Yesus. 1, 2, 3. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yeay. Sekali lagi. Kita semangat. Oke, lebih semangat. Tepuk tangan Yesus. Yeay. Sus. Yesus. Yeay. Haleluya. Kita lanjut. Ku bersuka di dalam Tuhan, cintanya lebih dari anggur, menarik kami dan melompat bersama. Ku bersuka di dalam Tuhan. Sekali lagi. Ku bersuka di dalam Tuhan, cintanya lebih dari anggur, menarik kami dan melompat bersama. Ku bersuka di dalam Tuhan, Yesus Tuhan hatiku, Yesus Tuhan hatimu, Yesus Tuhan hatiku, Raja segala raja. Ku bersuka di dalam Tuhan, cintanya lebih dari anggur, menarik kami dan melompat bersama. Ku bersuka di dalam Tuhan, Yesus Tuhan hatiku, Yesus Tuhan hatimu, Yesus Tuhan hatiku, Raja segala raja. Yesus Tuhan hatiku, Yesus Tuhan hatimu, Yesus Tuhan hatiku, Raja segala raja. Yesus Tuhan di hatiku, Yesus Tuhan di hatimu, Yesus Tuhan di hatiku, Raja segala raja. Yesus Tuhan di hatiku, Yesus Tuhan di hatimu, Yesus Tuhan di hatiku, Raja segala raja, Raja segala raja. Sekali lagi, Raja segala raja. Haleluya. Wah, di rumah saya capek? Belum ya? Belum. Nah, sekarang kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Yesus. Pada saat ini kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan isi dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan membawa firman Tuhan, dan apa yang hamba bagikan bisa tertanam dalam hati kami dan kami bisa mengaplikasikannya dengan baik dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati juga dan bimbing kami Tuhan agar kami bisa lebih mengenal isi dari firman-Mu. Nah, doa anak-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya, amin. Shalom anak-anak yang kekasih dalam Tuhan. Oma buka maskernya ya supaya enak omongnya gitu ya. Kita akan dengarkan renungan firman Tuhan. Untuk kali ini Oma akan membacakan di Galatia 6 ayat yang ke-7 mulai ya. Oma bacakan dulu sebentar baru dijelaskan ya. Demikian firman Tuhan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin, puji Tuhan ya. Jadi sini pesan firman Tuhan, jangan sesat. Apa yang kita lakukan, baik atau jahat, itu juga yang akan kami terima upahnya ya. Jadi tinggal kita yang memilih. Dan ayat yang ke-9 katakan begini, jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan bosan-bosan berbuat baik. Berbuat baik sama siapa? Ya, berbuat baik buat semua orang. Ya, jangan pikir sama temanku yang ada uangnya, yang kaya, yang pinter, yang apa, tidak. Tapi terutama kepada orang-orang yang miskin, ya, kepada sesama kami yang membutuhkan pertolongan begitu ya. Nah, kalau kita menabur yang baik, kita juga menuai yang baik. Misalnya, ya, Oma kasih contoh apa yang baik begitu ya. Misalnya menabur atau menanam biji pepaya ya, yang manis tentu juga buahnya akan manis. Nah, Oma cerita ya, di rumah Oma ada banyak sekali pohon pepaya ya, dan buahnya itu manis sekali. Jadi orang-orang tetangga-tetangga suka minta, Oma kalau nanti ini buat saya ya. Iya, kenapa? Karena buahnya manis. Kenapa bisa buahnya manis? Ya, bukan karena disiram saja, bukan karena ditaruh pupuk atau dan sebagainya. Pepaya tak perlu ditaruh pupuk, ya, tapi karena bibitnya itu manis. Jadi kalau berbuah pasti manis, ya. Nah, kalau pohon mangga juga begitu. Kalau bibitnya bagus, manis, buahnya juga akan manis. Kalau tidak kecut, buahnya juga kecut. Nah, jadi mengerti ya. Nah, demikian juga dengan keadaan kita. Kalau kita suka melakukan yang baik ya pada orang-orang, maka tentu kita akan juga menerima balasan dari orang-orang yang berbuat baik pada kita. Misalnya, contoh lagi ya, suka memberi pada orang-orang miskin, pada teman-teman yang berkekurangan ya. Nah, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Bukan orang itu yang kita kasih, misalnya si miskin itu, bukan. Mungkin Tuhan pakai orang lain akan memberkati kita jauh lebih banyak. Wah, tidak sangka-sangka. Saya kasih tahu itu orang miskin, kata bajuku toh cuma yang baju-baju bekas pakai tapi sempit sama saya toh. Saya kasih sama temanku kodong yang tidak berkekurangan begitu ya. Tuhan akan balaskan. Mungkin siapa yang datang bawakan kita baju baru. Wow, senang sekali ya, senang sekali karena kita dapat berkat yang bagus, yang baru begitu. Jadi itu contohnya, bukan orang itu yang akan membalas, tetapi Tuhan pakai orang lain. Siapa misalnya? Mungkin tante kita dari Jakarta datang bawa oleh-oleh. Nah, senang sekali begitu ya. Nah, Oma akan ceritakan, jadi sudah jelas di sini apa yang kita lakukan kepada orang-orang yang lebih susah, lebih miskin dari kita,
orang-orang yang susah misalnya begitu. Itu tidak sia-sia. Tuhan ada melihatnya dan Tuhan yang akan membalas jauh lebih baik. Ya, tapi jangan pikir begini, iya deh, Oma kan bilang begitu. Saya mau kasih mito bajuku ini, sudah sempit mito, kasih nih. Terus nanti saya tunggu-tunggu. Nanti katanya ada orang lain yang akan membalas kita yang baik. Tunggu. Kenapa tidak datang-datang? Motivasi kalian memberi itu tidak bagus. Jadi kalau kita memberi dengan tulus, dengan sukacita, ya karena mendengarkan firman, Tuhan melihat. Tadi ayat pertama kita tahu baca toh, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Mungkin manusia tidak lihat, tapi Tuhan lihat. Dia memberi, hatinya tidak tulus. Ya, jadi ya mungkin nanti dibalaskan tapi lama gitu. Tapi kalau kita memberi dengan sukacita, ya, karena mengasihi, ya, maka Tuhan akan membalaskan. Mengerti sudah ya? Nah, anak-anak, Oma mau ceritakan satu kisah dalam Alkitab. Ya, perhatikan baik-baik apa isi cerita ini. Intinya, ini bukan cerita dongeng, ya, perumpamaan Tuhan berikan kepada kita anak-anak Tuhan supaya kita mengerti bagaimana seharusnya kita menjadi anak-anak Tuhan yang memberkati, yang mau diberkati. Pasti semua mau diberkati. Oma kalau bilang siapa mau diberkati? Semua angkat tangan, saya. Ada yang 2 tangan naik begitu ya. Memang senang kalau diberkati. Dengarkan ceritanya baik-baik. Dalam Injil Matius. Coba. Ya, memang ini anunya di luar ya konten kita ya. Matius pasal 25 kisahnya ada di situ ya, tentang penghakiman terakhir. Wow, penghakiman terakhir. Ngerinya mau dihakimi. Dengar dulu ya. Nah, apabila Injil Matius 25 ayat yang ke-31 ya. Oma bacakan pelan-pelan supaya kalian bisa mengerti ya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam, duduk, artinya ya bersemayam itu duduk di atas takhta kemuliaannya. Ya, nanti kalau Tuhan datang, Dia tidak duduk di kursi yang biasa begini dipakai di sekolah minggu, bukan. Tapi atas takhta. Takhta itu yang raja-raja yang pakai duduk. Ya, namanya takhta begitu. Cantik sekali pasti dalam kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala. Ya, gembala. Yesus itu adalah gembala kita ya. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi bukan berarti kalian domba, ada yang kambing, ada yang domba, bukan. Dipisahkan sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Nah, lanjut ceritanya ya. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan jadi dipisah, tidak campur ya. Orang yang rajin ke gereja, suka berdoa dan sebagainya dipisah. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, yang domba begitu ya. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Wah, mari katanya Bapak ya. Mari, terima. Ya, terima kamu yang diberkati begitu ya. Terima kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Wow, senang sekali kalau dipanggil oleh Tuhan untuk masuk dalam kemuliaan, mau diberkati. Senang sekali. Berkat apa ya? Pasti kalau Tuhan berkati, itu berkatnya indah. Ya, begitu. Nah, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Wow. Ketika aku lapar, ketika Tuhan Yesus lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ya, dikasih minum Tuhan Yesus ya. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku
tumpangan, artinya tumpangan tempat nginap. Artinya undang mungkin dalam rumah gitu ya. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ya, jadi banyak sekali yang Tuhan mau sediakan begitu. Semua yang golongan domba bilang, Tuhan, kapan aku melihat Tuhan lapar? Kapan haus? Kapan di penjara? Kapan sakit? Kapan telanjang? Tuhan bilang, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, orang miskin begitu ya, yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Wow, luar biasa ya. Ya, kita memberi pada orang miskin itu sama memberi kepada Tuhan. Jadi jangan bilang, saya mau memberi Tuhan, tidak mau aja orang miskin. Kalau Tuhan dia bisa balas ke orang miskin, tidak bisa Bella. Ya, tidak. Tuhan bilang di sini sendiri. Nah, ketika kamu memberi kepada salah seorang saudaraku yang paling hina, sama dengan kamu memberi kepadaku. Wah, luar biasa. Ya, dan ini golongan domba itu Oma bilang begini, ya, orang-orang yang suka berdoa, rajin beribadah, suka baca firman, melakukan yang baik begitu, ya. Nah, itulah dikatakan golongan domba. Dia mengerti firman Tuhan dan dia mau melakukan. Amin, puji Tuhan ya. Nah, katanya gitu. Jadi, mari masuk dalam kemuliaanku. Nah, semua gitu ya. Tetapi kepada golongan yang kambing. Nah, gitu. Nah, golongan yang kambing, Tuhan bilang begini, tidak bilang apa-apa semuanya. Enyah, diusir. Enyah artinya pergi, diusir begitu ya. Nah, kapan toh kita lihat Tuhan lapar? Tidak pernah kok. Kapan haus, kapan telanjang, kapan di penjara, kapan sakit, dan sebagainya, dan sebagainya. Tuhan bilang, pada saat kamu tidak melakukan, tidak menolong sesamamu yang paling hina, sama kamu tidak menolong aku. Jadi mengerti ya, kita menolong orang yang hina, yang miskin, yang berkesusahan, sama dengan menolong Tuhan, memberkati Tuhan, dan Tuhan perhitungkan semuanya. Yes, gitu ya. Jadi anak-anak, di sini ada peringatan daripada Tuhan bahwa kita mesti tidak jemu-jemu berbuat baik. Ini ayat yang tadi Oma ulangi ya. Oma ulangi baca Galati 6, di manakah dia? Nah, Galati 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, menerima, ya, menikmati jika kita tidak menjadi lemah. Jadi bukan cuma sebentaran ini masih baik, tapi nanti lama-lama sudah besar, rajin sekolah minggu, tapi setelah besar, dia kerja di kantor yang bagus. Bosnya bilang, kamu boleh bekerja di sini, gajimu bagus, tapi minggu tidak boleh, tetap harus masuk. Ya, saya mau ke gereja, tidak bisa. Kalau mau di sini gajinya bagus, ya, tapi tidak boleh. Nah, sekarang pilih yang mana? Ya, jadi kita tidak boleh menjadi lemah. Dari kecil sampai masa tua kita tetap setia ikut Tuhan. Mengerti anak-anak ya? Begitu. Nah, jadi pilihan berada di tangan kita masing-masing. Coba lihat, angkat tangannya. Katakan, pilihan ada dalam tanganku. Pilih yang mana? Pilih yang baik diberkati untuk masuk surga. Pilih yang enggak mau dah, dengar-dengaran dah, enggak mau. Ya, itu berarti masuk dalam penghukuman kekal. Di mana anak-anak? Kalian sudah tahu, di neraka, dibakar di api neraka. Ya. Nah, kalau kalian sudah dengarkan banyak firman di sekolah minggu dari guru-guru, pilihlah yang baik. Ya. Nomor 1, rajin beribadah. Yang kedua, ya, suka berdoa. Kalau berdoa jangan main-main. Jangan korek-korek temannya, colek-colek begitu. Atau ada Oma bisa lihat dia tarik rambut temannya. Dia,
Kenapa? Diketawai ya. Ada yang tidak suka baca firman. Tidak menarik kepada firman, tidak ada gambar-gambarnya. Nah, tidak. Itu firman Tuhan, perkataan Tuhan. Kita mesti baca, mengerti, menyimpannya dalam hati, lalu melakukannya. Jadi sudah mengerti ya? Nah, ingat baik-baik. Ada di Galatia 6 ayat 7, 8, dan 9. Silahkan dicatat anak ya, karena sudah siap dengan buku catatan dengan pulpennya. Ya mungkin tidak sempat baca, nanti selesai Oma cerita ini kamu boleh baca. Ya, kemudian di Matius 25 ayat yang ke-31 situ baca aja. Ya, semuanya supaya mengerti. Jangan satu kali, ulang-ulang. Supaya mantap masuk di hati, masuk di otak. Ya, gitu anak-anak. Jadi kita semua guru-guru kalian di sekolah minggu selalu mendoakan kalian. Oh, saya juga didoakan. Semua didoakan. Ya, anak-anak sekolah minggu biasa, pelayan-pelayan semuanya kita doakan. Ya, kenapa? Kita mintakan berkat, lepaskan berkat dari Tuhan kepada kalian semuanya. Kepada orang tuamu, kepada sesamamu, saudara-saudaramu semuanya. Jadi ingat, ada banyak yang mendoakan. Berapa sih guru-guru sekolah minggu? Banyak toh? Nah, kita kalau hari Senin selalu doa sama-sama memintakan berkat dan firman-firman Tuhan yang kita sampaikan kepada anak-anak dimengerti. Nah, jadi bekal untuk anak-anak sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu, Tuhan tetap menyertai. Dan pada akhirnya Tuhan bilang, "Hai mari ya golongan domba masuk dalam kemuliaanku. Engkau setia dari kecil sampai sekarang, kamu tetap setia mengikut aku, melayani aku." Puji Tuhan, puji Tuhan. Firman Tuhan Oma sampaikan sampai di sini. Ya, kiranya Tuhan memberkati semua yang sudah mendengar. Ceritakan kepada teman-temanmu yang mungkin kurang melakukan firman, suka ganggu-ganggu teman begitu sesamanya. Ceritakan, bilang, ada ceritanya begini, sini saya bacakan kok. Ada Alkitabku di rumah. Nah, gitu. Jadi saksi Kristus. Oke? Semua mau, Oma juga mau. Guru-guru semua juga mau, ya. Jadi kita yang doakan, kamu juga doakan guru-guru. Oke? Iya, kita masih online, tapi doakan supaya satu waktu kita bisa ibadah offline lagi, tatap muka. Senang sekali, ya. Gitu. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau berdoa, ya. Kita mau berdoa, ingat firman Tuhan, pikirkan baik-baik dan masuk dalam hati, dapat melakukan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua, ya. Oke. Ya. Kita berdoa ya. Semua tutup mata dan semua juga angkat tanganmu untuk terima berkat sekalian ya. Bapa di sorga, terima kasih buat firman yang sudah disampaikan kepada anak-anak. Meteraikan dalam hati mereka. Roh Kudus bantu mereka untuk dapat melakukan firman-firman yang sudah didengarnya. Sampai masa tua pun mereka akan tetap berada dalam rumahmu, berada dalam genggaman tanganmu. Dan mereka satu waktu akan menerima upahnya dalam kerajaan sorga. Hamba melepaskan berkat Tuhan pada semua anak-anak ini. Diberkatilah kalian anak-anak di sekolahmu, di pergaulanmu, dan segala apa yang kamu perlukan diberkati oleh Tuhan. Dan semua anak-anak diberkati orang tuanya, diberkati sekolahnya menjadi anak yang pintar, sopan, tertib hidupnya, dan diberkati dalam menabur kepada sesamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkati juga Indonesia dan pemerintahannya, karena kami tinggal di Indonesia. Kami doakan pemerintah Indonesia, masyarakat Indonesia semuanya diberkati. Oh Tuhan, supaya hidup takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati kota Makassar, diberkati pemerintahannya, diberkati juga gereja-gereja Tuhan. Ya, Tuhan berkati di kota, di desa-desa, anak-anak sekolah minggu juga berkati semuanya. Meskipun bukan dari gereja Petra saja, tapi semua gereja-gereja yang ada ibadah sekolah minggunya Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, ucap syukur. Semua yang percaya dan akan terima berkat katakan
Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Wah, firman yang luar biasa ya tentang apa tadi? Menabur kebaikan. Kita harus berbaikan-baikan kepada semua orang, oke? Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.